Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali bersama Bu Ula di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Oke, sebelum kita mulai, marilah anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Iya. Oke, berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang globalisasi. Yang pertama, siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing ya. Oke, pulpen, buku dan sebagainya harus disiapkan. Oke, bagus. Ya, langsung kita mulai. Globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik atau kalian dapat memahami apa itu pengertian dari globalisasi. Itu yang pertama. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian diharapkan mampu memahami ya globalisasi atau budaya yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan budaya khas bangsa yang mulai tergeser karena terjadinya globalisasi budaya. Apa yang akan kita pelajari tadi? Globalisasi, dampak positifnya, dampak negatifnya, dan sebagainya. Oke, globalisasi, apa sih globalisasi itu? Ya, globalisasi berasal dari istilah kata dari globe. Globe itu apa sih ya? Globe berarti bumi. Nih globe. Oke, ini adalah globe. Oke, globe itu pengertiannya juga adalah replika atau tiruan bentuk bumi. Ya, ini adalah globe. Tiruan bentuk bumi atau replika bentuk bumi. Ya, itu berarti bumi. Globe. Kemudian ization ya, artinya adalah proses. Oke. Globalisasi menjadikan seluruh dunia atau seluruh negara-negara yang ada di dunia itu saling terkait ya, saling mewujudkan tatanan kehidupan baru, meleburkan menjadi satu tanpa melihat batasan-batasan dia letaknya di mana ya, letak astronomisnya di mana, letak geografisnya di mana, negara apa, sosialnya, budayanya itu tidak ada batasan lagi. Oke, itu secara menyeluruh. Kemudian, apa sih jadi intinya itu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses ya, suatu proses di mana antar individu ataupun antar kelompok bahkan antar negara saling berinteraksi ya, bergantung atau terkait satu sama lain atau saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Itu tanpa melihat letak astronomisnya, letak geografisnya, letak suatu budayanya atau sosialnya, itu nggak ngeliat itu. Jadi nggak ada batasan. Oke, kemudian apa ciri-ciri semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia itu? Ya, ciri-cirinya apa saja? Ya, yang pertama adanya perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam atau HP, kemudian televisi satelit dan internet. Yang kedua adanya pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu sama lain. Itu ciri-ciri dari globalisasi di dunia. Yang ketiga, peningkatan interaksi kulturalnya.
ya melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, ya, transmisi berita dan olahraga internasional. Jadi nggak ada batasan lagi, ya. Kemudian yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada lingkungan hidup, ya, krisis multinasional atau inflasi regional dan lain-lain. Ya, itu menjadi ciri dari globalisasi. Ya. Oke. Kemudian perkembangan globalisasi itu dari mana sih gitu ya? Dari mana sih asalnya gitu? Ya, seiring perkembangan zaman, proses globalisasi itu semakin cepat, ya, semakin cepat dan meluas sehingga mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam berbagai sektor kehidupan. Itu langsung mengena gitu di berbagai sektor, di berbagai aspek, semuanya terkena efek dari globalisasi. Dari mana awalnya? Dari masa pramodern. Ya, pramodern itu adalah masa bisa dikatakan tradisional, ya. Nah, pada masa pramodern ini, awal globalisasi adalah ketika melalui jalur perdagangan, ketika adanya para pedagang yang datang ke Indonesia. Ya, kalau di kita ya, datang ke Indonesia. Itu pedagang-pedagang itu bukan berasal dari Indonesia saja, itu di luar dari orang-orang Indonesia, contohnya misalnya China, ya, kemudian apalagi Arab, ya, yang misalnya karena posisi letak Indonesia itu strategis, itu menyebabkan negara kita dilalui para pedagang yang mungkin dari Asia hendak ke Australia, ya, begitu juga sebaliknya yang dari Australia mau ke Asia, otomatis melewati perairan atau melalui Indonesia. Itu mempengaruhi proses globalisasi. Ini prosesnya ya. Kemudian tahap yang berikutnya dari pramodern itu dari pramodern ke modern awal. Maaf, ke modern awal. Di modern awal ini adalah melalui jalur penjelajahan samudra akibat adanya revolusi industri. Revolusi industri itu revolusi yang pada saat itu semuanya menggunakan alat-alat yang sudah mulai canggih, ya. Udah mulai mengerti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah modern, ya. Tahap modern ini adalah tahapan melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara-negara, ya. Salah satunya mungkin yang waktu pada kelas 8 sudah kita bahas, ada kerjasama di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ya, itu salah satunya penyebab perkembangan globalisasi bisa sampai ke Indonesia, ya. Oke. Kemudian di sini ada bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi globalisasi efeknya ke berbagai sektor kehidupan. Sektor di berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang komunikasi, yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat di bidang budaya, yang kelima di bidang politik, dan yang keenam di bidang transportasi. Oke, kita bahas satu persatu. Di bidang ekonomi, globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, perdagangan internasional. Ya, itu sudah tidak mungkin lagi dipungkiri. Ya, kita membutuhkan supply barang-barang yang memang kita tidak bisa buat. Otomatis kita ya menggunakan atau membeli dari luar, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan investasi asing. Kita juga tidak menutup kemungkinan kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa ada investor asing. Kok nggak bisa, Bu?
Tentu, karena apa? Kalau misalnya mereka tidak menanamkan modalnya di Indonesia, mungkin ya mampu tapi tidak, kita mampu tapi tidak mungkin penuh gitu loh. Nah, kita membutuhkan investor asing dari luar, investasi asing dari luar, itu amat sangat membutuhkan sekali. Yang ketiga, adanya kerjasama di bidang ekonomi antar negara yang meningkat. Ya, karena kita tetap membutuhkan mereka. Contohnya misalnya, kita punya barang mentahnya, tapi kita tidak punya alat-alat canggihnya, ya, sehingga kita membutuhkan negara-negara yang memang sudah maju di bidang teknologinya, gitu ya. Kemudian yang keempat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Itu juga mempengaruhi ya di bidang globalisasi. Kemudian yang kelima adalah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, ya, MAA, dan European Free Trade Association atau EFTA. Nah, itu kemarin waktu di kelas 8 sudah dibahas ya, yang mengenal negara-negara ASEAN, kemudian kerjasama di berbagai negara, di beberapa negara-negara ASEAN itu sudah kita bahas. Oke, itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi itu ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus mengikuti teknologi komunikasi yang ada. Tidak bisa dipungkiri. Oke? Nah, karena memang itu salah satu supaya kita bisa kerjasama dengan dunia luar juga, dengan negara-negara asing yang di luar, ya. Bahkan memang dulu mungkin kita belum membutuhkan alat-alat canggih seperti gadget dan sebagainya, ya, dengan menggunakan cara tradisional. Kayak misalnya komunikasi antar suku atau antar daerah ke daerah yang satu dengan menggunakan letter atau surat. By post, kirim by post dengan jangka waktu yang mungkin 3-4 hari atau bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi sekarang tanpa itu pun kita bisa komunikasi langsung. Bisa by phone, bisa SMS, bisa WA, dan bisa medsos yang lain, ya, melalui pesan yang lain. Kemudian yang kedua, munculnya gawai canggih. Ini sekalian ya, penjelasannya sama hampir. Gawai canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Ya, itu tidak menutup kemungkinan pula informasi yang akan masuk pun tidak bisa kita saring. Itu ada nanti kembalinya ke kekurangan atau kekurangan dari bidang komunikasi. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Oke, ya, contohnya, ya, atau misalnya di bidang pendidikan, misalnya ibu kalau di kelas waktu kelas 8 ibu sering kan pakai proyektor, ya, dan internet dalam proses pembelajaran. Yang lebih banyaknya sih ibu menggunakan proyektor atau infocus yang sering ibu suka tenteng-tenteng, atau misalnya kita langsung setel di kelas. Oke, paham ya di sini? Atau mungkin sekarang juga kita PJJ-nya online gitu. Ya, itu kan juga membutuhkan teknologi yang canggih juga ya. Kemudian di bidang budaya, di bidang budaya ini yang lebih banyak negatifnya. Mungkin nanti kita bahas negatifnya. Di bidang budaya, globalisasi di bidang budaya itu ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, ini adalah positifnya, ya, positif banget ini. Jadi otomatis kita banyak mempelajari tentang bahasa
bahasa asing tentunya ya, bukan cuman bahasa Indonesia dan bahasa daerah saja yang kita bisa atau yang kita mampu pelajari. Ternyata dari efek globalisasi ini kita jadi banyak mempelajari bahasa di luar dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing ya, bahasa Inggris, kan bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lain, bahasa asing yang lain. Yang kedua, di bidang budaya, remaja semakin tertarik dengan budaya negara lain, ya, terutama budaya populer serta contohnya seperti K-pop, J-pop, ya, dan sebagainya. Itulah ya. Jadi kita tahu gitu loh, oh iya ternyata bukan cuman budaya Indonesia aja gitu loh yang seperti ini, kita tahu, oh budaya asing juga seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi dan difusi budaya, peleburan atau penggabungan dua kebudayaan menjadi satu. Nah itu di bidang budaya. Kemudian di bidang politik, ya, bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Globalisasi di bidang politik itu ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang di bidang politik. Kemudian yang kedua, intervensi asing pun otomatis meningkat. Yang ketiga, ada campur tangan politik luar negeri. Ya, ada campur tangan politik luar negeri yang mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Itu pun tidak bisa kita pungkiri dan kita nggak seperti yang dulu. Oh enggak, ini mah intern negara kita, enggak. Karena ini globalisasi, otomatis yang informasi yang di dalam yang internal kita pun pasti akan diketahui orang banyak atau bahkan mancanegara tahu seperti apa. Oh iya, Indonesia itu seperti ini. Oh, politik Indonesia itu misalnya sedang memanas. Seluruh dunia pun akan tahu. Itu dari efek globalisasi. Kemudian di bidang transportasi, ya, globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan perkembangan yang pesat sarana transportasi, baik darat, laut, dan udara. Ada kereta cepat misalnya. Oh iya Bu, sekarang ada misalnya MRT. Siapa yang sudah pernah naik MRT? Coba sekali-kali kalau lagi Car Free Day, coba kalian naik ke coba naik MRT. Itu dari udah sampai mentok kamu balik lagi, ya kan, biar merasakan seperti apa transportasi yang super cepat itu. Oke, yang kedua, peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Oh iya Bu, sekarang kalau naik kendaraan itu tidak membayar dengan uang cash. Nah, cukup mengeluarkan kartu sakti. Oh enggak ya, kartu aja. Kemudian nanti kartunya diisi ulang. Ya, jadi sekarang nggak menggunakan cash. Tapi belum semua ya, belum semua kendaraan menggunakan kartu. Ya. Kemudian dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa itu otomatis mempengaruhi dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau ada dampak positif berarti ada dampak negatif. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan bermasyarakat itu mempengaruhi. Ya. Yang kedua, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu udah pasti. Itu dampak positifnya. Kita jadi semakin tahu, oh iya Bu, gitu. Ternyata gitu ya, di sana itu misalnya cuacanya berbeda dengan negara Jepang itu ternyata cuacanya berbeda misalnya dengan Indonesia. Kan? Atau misalnya di Amerika itu Bu, ternyata setiap bulan Desember itu ada musim saljunya Bu. Nah, kita tahu karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun kita misalnya belum sampai ke sana, ya kita sendiri pun belum sampai ke sana. Yang ketiga, dampak positifnya adalah komunikasi akan semakin cepat dan mudah. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dulu kita harus menggunakan
komunikasi surat. Perlu butuh waktu 3 sampai 4 hari, bahkan 1 minggu. Sekarang enggak. Ya kan? Begitu kita langsung hai, celing, di sana udah langsung bersambut atau membalas hai juga dan sebagainya. Itu cepat. Kemudian yang keempat itu modernisasi. Semuanya serba modern, serba menggunakan alat-alat yang canggih. Sudah tidak menggunakan cara-cara tradisional lagi. Modernisasi, ya. Ada nggak sih Bu? Tapi Bu masih yang menggunakan alat-alat tradisional, tidak terlalu modern. Ada, tapi hanya mungkin 20%. Ya, kebanyakan sekarang sudah hampir 80%. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Ini positif. Jadi kita tahu, oh iya, pertukaran budaya negara pertukaran budaya, misalnya ada lomba tari dari berbagai negara, misalnya ASEAN lah ya. Kisarannya negara ASEAN. Oh iya, ada pertukaran budaya. Nah, dari Malaysia misalnya kirim ke Indonesia untuk belajar tari Jaipongan misalnya. Dari kita belajar lagi ke sana. Nah, apa yang nanti akan dipelajari orang Indonesia di sana? Ini namanya pertukaran budaya. Dan otomatis juga kita tahu, oh iya ternyata dari sana tuh apa budayanya kita tahu dan kita paham. Kemudian yang keenam adalah perekonomian negara otomatis meningkat. Kenapa? Globalisasi ini menyebabkan kita akhirnya lebih maju, ya, lebih sejahtera dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Yang pertama, perekonomian lebih maju karena mungkin ada investor asing yang menanamkan modalnya di kita, ya, otomatis, ya, etos kerja dan membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah peleburan dari berbagai penyatuan dari berbagai perbedaan menjadikan itu keserasian. Ya. Penyatuan dari yang berbeda-beda menjadi keserasian. Itu integrasi sosial. Kemudian peningkatan kesejahteraan yang tadi sudah sedikit dijelaskan di dalam perekonomian. Kalau perekonomian kita maju, otomatis kesejahteraan masyarakat pun akan maju. Yang berikutnya yaitu budaya lokal. Ya, budaya lokal kita otomatis dikenal di dunia luar. Jadi yang tadinya negara tetangga itu nggak tahu budaya Indonesia itu seperti apa. Oh ternyata seperti itu ya, gitu ya. Kemudian peningkatan etos kerja masyarakat. Ya, otomatis kalau perekonomian meningkat, kesejahteraan itu tinggi, etos kerja di dalam masyarakat pun akan semakin tinggi. Itu udah pasti. Itu efek dari dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa di Indonesia. Oke. Tadi dampak positifnya, berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa, yang pertama adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adanya perbedaan antara misalnya si kaya dan si miskin, atau misalnya si kuat dan si lemah. Nah itu kelihatan banget gitu ya. Mana sih yang misalnya terlalu kaya, jadi kelihatan banget gitu. Kemudian westernisasi. Westernisasi adalah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya atau budaya barat seperti berpakaian, tingkah laku maupun kebudayaan. Ya. Jadi itu westernisasi. Contohnya misalnya yang rambutnya ala-ala ngepang-ngepang gitu. Nah, itu adalah proses westernisasi. Oke. Setelah ini kita akan kembali lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah.
Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bu Ula di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Oke, kita lanjutkan kembali ya anak-anakku sekalian. Tadi sudah Ibu jelaskan dampak positif
globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Oke, yang berikutnya adalah dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang pertama tadi kesenjangan sosial, ibu ulangi kembali. Kesenjangan sosial ya itu menyebabkan itu penyebab dari efek dari dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Itu tadi ya adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah gitu. Jadi itu ada kesenjangan terlalu kelihatan sekali gitu efek dari globalisasi. Yang kedua tadi westernisasi. Westernisasi itu apa nak? Sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat itu meniru gaya-gaya atau perilaku orang-orang atau budaya barat, seperti misalnya contohnya berpakaian, atau misalnya selain berpakaian misalnya model rambut, tingkah laku maupun kebudayaan itu sendiri. Jadi kita terbawa arusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah demoralisasi. Demoralisasi adalah suatu kondisi penurunan moral ya, moral akibat arus globalisasi yang semakin gencar ya, atau semakin kuat ya, sehingga akibat dari itu masuk budaya barat ke negara kita, sehingga kita pun atau mungkin generasi yang generasi muda pun tidak sanggup untuk bisa survive gitu, jadi terbawa ya. Kemudian yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Ini dampak negatif globalisasi. Kerusakan lingkungan mungkin akibat pembangunan lahan, dari lahan pertanian menjadi misalnya gedung-gedung bertingkat, menjadi apartemen, atau menjadi perkantoran, atau ruko-ruko, atau mungkin perumahan ya. Kemudian yang kelima itu konsumerisme. Konsumerisme itu pola hidup konsumtif ya, pola hidup konsumtif ya, tidak terlalu gaya hidupnya terlalu berlebihan. Yang pertama berlebihan dan tidak menggunakan skala prioritas. Jadi kalau apa-apa gitu ya, ya boros lah, seperti boros lah apa-apa pengen, padahal pada akhirnya tidak dipakai gitu, atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, hanya kepengen aja gitu, tidak dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu kenakalan remaja. Ini akan otomatis ya, efek negatifnya itu adalah kenakalan remaja. Karena apa? Melihat televisi ya, by internet, itu informasi itu tidak disaring lagi gitu. Los aja. Jadi memang tidak ada batasan lagi. Nggak ada misalnya di close, informasi dari luar di close, itu enggak. Itu arus globalisasinya itu benar-benar canggih, maksudnya benar-benar pesat sekali ya. Kemudian ketimpangan budaya ya. Ketimpangan budaya ini jadi menganggap suatu budaya lebih tinggi, budaya asing atau budaya dari luar itu lebih tinggi dibandingkan budaya kita sendiri. Jadi jati diri bangsa atau jati diri budaya kita sendiri itu udah hilang gitu. Kemudian kriminalitas. Dampak negatif dari globalisasi yang kriminalitas ini otomatis akan imbasnya itu pasti akan ada, ya kan? Kriminalitas itu ya macam pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Karena apa? Mencontoh, ya, melihat, meniru dari budaya luar atau dari informasi yang didapat baik di televisi maupun di internet itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah guncangan kebudayaan atau culture shock ya. Culture shock itu merasa bingung ya, masyarakat tuh merasa bingung atau galau lah, bahasa anak sekarang galau.
ya, terhadap suatu budaya baru yang muncul sehingga merasa tidak dapat bergantung pada budaya aslinya. Jadi bingung nih, nggak mau diikutin tapi lagi tren, lagi viral gitu, nggak diikutin. Mungkin ada sebagian temennya yang mencemooh, ketinggalan zaman dan sebagainya. Kemudian individualisme, ya. Individualisme itu berarti dampak negatifnya jadi tidak berbaur, ya sendiri gitu. Apa-apa tuh jadi kurang kepekaan, kurang gotong royongnya, kurang kerjasama dengan yang lainnya gitu. Jadi merasa ya udahlah sendiri juga bisa, karena apa-apa serba canggih, apa-apa serba menurut dia itu bisa dipelajari dan bisa dilihat di mana saja gitu ya, misalnya lewat teknologi atau mungkin buka internet dan sebagainya. Kemudian apa upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya? Ya, yang pertama adalah selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya aslinya. Selektif itu kita harus melihat, ya kira-kira budaya ini pantas nggak ya? Pantas nggak ya kalau kita ikutin? Misalnya contohnya dari berpakaian, ya dari berpakaian. Kalau masih sewajarnya, misalnya masih sewajarnya, nggak masalah, kaosnya biasa, agak longgar atau celana panjang gitu ya, agak. Tapi ketika dia mengikuti budaya asing yang hanya menggunakan baju yang kekurangan bahan dan sebagainya, itu bukan budaya asli kita. Akhirnya itu namanya tidak selektif gitu. Oh iya, diikutin saja kan, tidak lihat-lihat seperti apa, apalagi kalau mungkin anak perempuan dan sebagainya, itu harusnya lebih selektif lagi ya. Yang kedua, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional ya. Jadi kalau misalnya kalian punya sahabat pena atau misalnya punya teman yang sedang belajar di negara lain ya, dari situ kita usahakan teman kita mempromosikan. Oh ini loh budaya Indonesia. Seperti apa sih budaya Indonesia itu? Oh, dengan tata kramanya, dengan etos kerjanya yang bagus dan sebagainya, itu harus kita promosikan. Yang ketiga adalah menggunakan produk-produk lokal. Menggunakan produk-produk lokal. Jadi jangan apa-apa serba, oh saya beli impor loh, oh saya beli ini di luar negeri, dan sebagainya. Sementara produk-produk dalam negeri kita pun cukup bagus, ya kan, ya cukup baik dan masih bisa dipakai dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain, ya. Jadi kalau seandainya nanti ada budaya kita yang diklaim oleh pihak asing, ya kita otomatis bersatu, ya memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya adalah melestarikan budaya asli atau lokal. Itu tadi, kalau sudah ada kita lestarikan, jangan malah tergeser gitu loh, ya kan? Oh enggak, saya udah nggak tahu tuh. Misalnya bahasa apa gitu ya, atau misalnya budaya pakaian adat Jawa, oh saya nggak tahu tuh. Justru malah kalian harus memperkenalkan, bangga menggunakan kostum daerah lain, ya kan? Misalnya, oh ini saya pakai kostum ini loh gitu loh. Nah temannya yang satu lagi menggunakan kostum yang berbeda juga, tapi dari daerah yang berbeda, itu harus bangga. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Ya. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat
meminimalisasi pencemaran lingkungan, tidak mencoret-coret alat-alat transportasi umum, tidak mencoret-coret sarana dan prasarana alat transportasi. Misalnya shelter busway-nya atau shelter tempat-tempat stasiunnya atau apanya itu jangan dicoret-coret. Kemudian, apa upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama, menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Jadi, kalau kita memang tidak bisa, kita belajar. Apa yang kurang? Ya, misalnya tenaga ahli di bidang ekonomi atau di bidang akuntansi. Ya, sebisa mungkin ya generasi-generasi yang berikutnya harus belajar. Jangan pasrah, ya kan? Biasanya tenaga-tenaga sumber daya yang bagus itu didatangkan dari luar. Itu jangan sampai seperti itu. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan. Ya. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada itu namanya sogok menyogok. Ya, usaha apapun itu kalau misalnya memang seperti itu, ya itu jangan dilakukan atau jangan ditiru. Kemudian mendorong pengusaha lokal berkompetensi secara sehat. Ya, jika memang bersaing tentunya dengan cara yang sehat. Kemudian mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Kita bikin produk yang lebih kreatif dari yang sudah-sudah. Oke, kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi, yang pertama, memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Ya, kalau memang sudah tidak butuh lagi, maksudnya dalam artian sudah waktunya kita melakukan hal yang lain, dilepas. Ya, jangan digunakan. Kemudian memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Ya, nih memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, kalau memang sudah ya, waktunya untuk belajar, dilepas handphone. Ya, waktunya untuk sholat. Ya, jangan serba handphonenya nggak bisa lepas. Gadgetnya nggak pernah bisa dilepas, ditinggalkan. Sebentar-sebentar ibunya atau orang tua kalian harus nyuruh kalian sholat, mandi, atau bahkan makan sekalipun harus diteriakin untuk melepas itu handphone. Kemudian memperkenalkan kepada masyarakat fungsi teknologi informasi. Memperkenalkan, kalau memang misalnya ada yang kurang paham dan kurang mengerti, diajarkan. Oh, seperti ini menggunakannya. Kemudian memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu. Nah, yang sekarang ini apa-apa serba di-share. Ya, dicari dulu seperti apa kebenarannya, apakah betul atau tidak. Ya, untuk men-share atau membagikan kepada teman-temannya yang belum tahu. Kemudian, upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Yang ketiga, mengikuti kompetensi dalam kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya misalnya lomba. Kalau memang kita mampu ya di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, ada peluangnya, ikuti. Ya, ikuti. Kemudian mengedepankan orientasi pada masa depan. Ya, orientasinya selalu masa depan. Ya, untuk kedepannya seperti apa? Oh iya, ini saya mau ikut kursus ini, kursus itu. Bagus nanti untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama yaitu menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Ini jangan sampai terlepas. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelektif mana budaya yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan, mana yang tidak. Jangan malah kita terjerumus. Ya, ini kita harus menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Tentunya untuk muslim untuk sholat, kemudian yang
non-muslim misalnya Kristiani harus ke gereja dan sebagainya. Ya, tuh menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yakinkan bahwa kita orang Indonesia harus apa? Harus cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rasa nasionalismenya harus harus dikuatkan lagi, yaitu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa itu harus dipupuk sedemikian rupa supaya apa? Ketika ada kebudayaan asing yang masuk, yang kita tahu atau yang kita lihat atau misalnya yang lagi tren, kita tidak terjerumus dan tidak terpengaruh. Oh iya, itu nggak apa-apa, kalian tahu gitu. Kalian hanya sekedar tahu, oh iya itu kebudayaan misalnya Korea, misalnya oh iya itu budaya Korea atau budaya China atau misalnya budaya Amerika, tapi hanya sebatas kamu tahu dan tidak diikuti dan tidak ditiru gitu. Ya. Nah, itu lebih selektif lagi. Jadi kita harus benar-benar menanamkan ya tadi itu ajaran agamanya, kemudian memperkuat jati diri bangsa. Yakinkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, budaya kita itu banyak dan lebih bagus, lebih baik lagi budaya kita dibanding budaya bangsa lain. Walaupun otomatis kita harus tahu dan kita harus belajar. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Tadi ya sudah Ibu jelaskan. Selain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga harus punya semangat cinta terhadap tanah air kita sendiri. Ya, jangan serba apa-apa ngikutin budaya barat, ngikutin budaya asing yang lagi tren, yang lagi viral. Itu hanya sekedar boleh sesekali kamu tahu, oh iya, ini seperti ini ya, seperti ini, hanya sebatas itu saja, tapi tidak diikuti, kemudian tidak tidak menjadi prioritas atau tidak menggeser budaya kita sendiri. Kemudian ini dari sini tadi dari bidang politik, bidang ekonomi sudah ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang transportasi sudah, bidang ekonomi juga sudah. Ya, ini juga sudah tadi yang di bidang komunikasi, memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan sudah, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa juga sudah. Ini ya, ini yang lebih Ibu tekankan kembali ya di bidang komunikasi itu supaya anak-anakku sekalian tidak terlalu membuat handphone atau gadget itu sebagai mendewakan ya, istilah kata itu mendewakan ya. Jangan sampai itu terjadi. Waktunya kalian belajar itu belajar, waktunya kalian sholat itu sholat, atau waktunya mandi ya mandi, atau waktunya makan pada waktunya itu tidak kalian bisa lebih mengatur waktu ya, apalagi kalian seorang pelajar gitu ya, tidak memanfaatkan pada saat, contohnya misalnya pada saat PJJ pembelajaran jarak jauh ini, ketika memang sudah selesai atau misalnya sudah tidak digunakan lagi, ada baiknya lebih bijaksananya untuk tidak menggunakan handphone atau gadget itu di luar hal yang tidak diinginkan, atau misalnya bermain game yang tidak ingat waktu, atau mungkin pada akhirnya ketika PJJ dimulai atau ketika akan diberikan tugas,
kuota kamu atau handphone kamu isinya sudah tidak ada karena kemarin tuh kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, untuk tugas kalian di rumah, silakan ditulis ya. Oke, yang pertama, carilah contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya. Yang kedua, carilah contoh globalisasi budaya dalam nilai, lembaga, simbol, alat-alat atau pakaian. Oke, kalian kerjakan di buku tulis seperti biasa ya. Kemudian nanti akan dikirim link untuk menyerahkan tugasnya ke masing-masing kelas. Ya, untuk kelas 8A dan 8B itu ke Pak Bagus, kemudian 8C dan 8D itu ke Ibu. Oke, ya. Oke, anak-anakku sekalian. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan anak-anakku sekalian dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak terus jaga kesehatan ya. Kalau tidak perlu untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau memang urgent atau penting banget ya, jaga jarak, jaga kesehatan ya, dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan Bapak dan Ibu. Oke, kita bertemu kembali minggu depan ya anak-anakku sekalian di PJJ YPI belajar online, gak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.